Shena Rose Hunagadi. Gadis berwajah pucat bertubuh rapuh itu lagi-lagi terbangun pada malam hari karena batuk yang tak kunjung sembuh. Entah sudah berapa kali kejadian itu selalu menimpanya. Shena Rose Hunagadi, gadis cantik berjuta mimpi namun harus menyerah atas semua mimpinya itu sejak 1 tahun yang lalu. Shena turun dari kasur, berjalan mengambil gelas untuk minum. Shena menuangkan air hangat hanya 1/4 dari gelasnya, menyendoki air tersebut dan menyeruputnya. Hanya 3 sendok saja, tidak bisa lebih. Shena mendengar suara pintu rumah dibuka. Ia menoleh ke jam dinding. Hampir pukul 3 dini hari. Shena mengambil jaket yang tergantung kemudian berlari keluar rumah. Shena menyusul mamanya, orang yang baru saja membuka pintu dan keluar dari rumah di saat semua orang harusnya masih tertidur nyenyak. "Mama," panggil Shena saat melihat mamanya yang sedang mengunci pagar rumah. Shena memaksakan untuk mengembangkan senyumnya. "Kenapa kamu bangun? Masuk sana, di luar dingin," suruh Bu Huna. Shena berjalan mendekat, membuka kembali pintu pagar. "Udah Shena bilang berapa kali, jangan lupa pakai jaket 2 lapis. Udara jam segini kan dingin, Mama bisa sakit," omel Shena, memakaikan jaket bulunya ke tubuh mamanya. Bu Huna tersenyum kecil, mengelus lembut rambut putrinya. "Mama nggak apa-apa, Shen. Mama udah bisa sama udara malam." Shena terdiam sejenak, menatap mamanya. Kulit wajah yang sudah tak kencang lagi. Kedua mata sayu karena tak mendapatkan jatah tidur yang cukup. Lelah yang ditahan selama 5 bulan ini. "Shena nggak boleh ikut mama kerja?" tanya Shena memohon. Enggak, kamu istirahat aja di rumah. Jangan lakuin hal macam-macam," tolak Bu Huna. "Mah, Shena pokoknya enggak. Mama harus berangkat sekarang. Udah telat, kamu cepat masuk." Tanpa menunggu balasan Shena, Bu Huna pergi begitu saja meninggalkan Shena sendiri di depan pagar rumah. Shena menghela napas panjang, kedua matanya berkaca-kaca, menahan untuk tidak menjatuhkan setetes pun air mata. "Maafin Shena, Mah." Hanya kalimat itu yang bisa Shena ucapkan setiap harinya. Rasa bersalah Shena bertambah besar setiap detik, apalagi jika melihat mamanya berjuang keras untuk menyelamatkan hidupnya. Bekerja dari dini sampai malam hari. Semua pekerjaan dilakukan, yang penting halal, tanpa rasa lelah, hanya demi Shena. Mulai dari jadi tukang cuci piring, cleaning service di mall, penjaga kasir kafe, dan banyak lainnya. Shena sangat bersyukur mamanya tetap mau berada di sisinya, menemaninya berjuang. Bagi Shena, mamanya adalah segalanya di dunia ini. Wanita yang selalu mendukung Shena dalam keadaan bahagia maupun sedih. Shena menganggap mamanya seperti malaikat berwujud manusia yang telah diturunkan Tuhan untuknya. Shena berdiri di depan rumah sakit yang sudah menjadi rumah keduanya. Beberapa menit berlalu, Bu Huna mengantarnya. Shena lega hari ini sang mama tidak menunggunya karena ada janji penting dengan temannya. Shena membuka dompetnya penuh dengan lembaran uang ratusan ribu. Shena sengaja absen pemeriksaan 2 kali. Ia mulai jenuh dan ingin menyerah. Shena merasa tidak pantas lagi menerima uang ini, karena di dirinya, mamanya harus menderita setiap hari. Shena keluar dari halaman rumah sakit, menaiki angkot. Ia ingin bersenang-senang sejenak hari ini. 3 jam cukup untuk mengelabui mamanya. Gadis itu berhenti di mall. Seketika dia merasa seperti orang asing. Kakinya kaku untuk melangkah. Shena tidak pernah merasakan dinginnya AC mall semenjak 9 bulan yang lalu. Kini ia berhenti di food court mall. Shena tersenyum masam melihat orang-orang yang bisa makan apapun dengan lahap. Tidak seperti dirinya, banyak larangan, banyak aturan, dan banyak kesakitan. Shena cepat-cepat membalikan badan, pergi dari sana. Ia menuju ke toko buku. Setidaknya, itu salah satu hal yang tidak dilarang untuknya. Sejak kecil, Shena sangat suka membaca. Bahkan sampai sekarang, Shena melihat-lihat beberapa buku New Arrival. "Sayang, besok jadi kan nontonnya?" "Iya, jadi. Pokoknya jangan lupa ulang tahunku minggu depan ya. Kamu harus kasih hadiah novel-novel terbaru penulis favoritku." Shena terdiam. Fokusnya terpecah karena 2 sejoli yang bermesraan di sampingnya itu. Ia lagi-lagi hanya bisa tersenyum masam. Pasangan, kekasih, pacar. Masih bisakah Shena mengharapkan hal itu? Waktu seperti tak akan cukup dan tak akan bisa untuk melakukan hal itu. Hal yang dilakukan kebanyakan anak-anak muda di usianya. Shena memilih keluar dari toko buku. Ia tidak punya cukup uang untuk membeli buku yang diinginkannya.
Shaina tidak akan menggunakan uang hasil jeripayah mamanya untuk memenuhi keinginannya sendiri. Gadis itu kembali berjalan, menyegarkan matanya melihat baju-baju yang tampak cantik, apalagi jika dikenakan olehnya. Lagi-lagi Shaina melihat pasangan kekasih yang berjalan bersama. Terbersit rasa iri sesaat dalam Shaina, melihat cowok itu memperlakukan ceweknya dengan manis, membelikan apapun yang diinginkan pacarnya itu, berusaha membahagiakan gadisnya. Itulah yang dapat Shaina gambarkan dari pasangan tersebut. Sementara dirinya, mustahil sekarang untuk melakukan hal itu. Setelah berkeliling, Shaina memutuskan untuk beristirahat, duduk di kursi panjang di tengah hall. Ia tak lagi bisa berjalan, napasnya mulai tak beraturan. Shaina memejamkan mata sebentar, mengatur napasnya. Kalau ngepel hati-hati dong bu, kena sepatu saya nih, mahal tahu. Suara yang cukup kencang itu membuat kedua mata Shaina langsung terbuka. Shaina menoleh ke belakang, melihat apa yang terjadi. Banyak orang yang juga penasaran dengan kejadian tersebut. Jarak kejadian tersebut tak jauh dari tempat Shaina duduk. Ia menyipitkan kedua matanya, mengenal wanita parubaya yang tengah sibuk meminta maaf dan mengelap sepatu dari wanita muda yang berurusan marah-marah. Maafkan saya nggak sengaja. Nggak sengaja gimana? Ibu punya mata kan? Mau saya laporkan ke atasan ibu? Jangan mbak, saya benar-benar minta maaf. Mbak, dengan asal panggil mbak ya. Pembantu di rumah saya juga saya panggil mbak. Shaina langsung berdiri, itu adalah mamanya. Kenapa mama ada di sana? Mama berkata bahwa ada janji di rumahnya. Apakah mamanya mengambil keberkahan tanpa sepengetahuan Shaina? Kenapa mamanya ganti pasangan dulu nih hari ini? Ih cantik banget filter ini. Hati Shaina serasa tertusuk. Enggak, ini filter makeup jadi merah gitu pipinya. Shaina ingin bergerak mendekat, tapi tertahan. Hatinya menyuruhnya tetap diam. Jika mamanya tahu dia berada di mall bukan di rumah sakit, pasti mamanya akan lebih sedih dan memarahinya. Kerja nggak becus, nggak usah kerja. Banyak bisik-bisik iba terdengar dari pengunjung mall. Beberapa mulai mendekat, mencoba melerai bahkan menolong Bu Huna. Mereka semua merasa kasihan kepada Bu Huna sekaligus kesal dengan wanita muda yang sombong itu. Shaina segera membalikan badannya dan pergi dari sana. Ia tak ingin menangis di tempat ini. Shaina tak kuat untuk melihat wajah sedih mamanya. Shaina tak tega melihat mamanya yang terus merendah di hadapan orang-orang. Sangat menyakitkan. Shaina berjalan pergi, menjauh dari keramaian tersebut. Kedua tangannya terkepal kuat. Ia menahan amarahnya yang sudah berada di ubun-ubun. Seketika Shaina ingin membenci semua orang kaya di dunia ini. Gadis itu berdiri di trotoar, tatapannya kosong menghadap jalan raya. Perlahan ia mendongakkan kepalanya ke atas, menatap langit yang sangat cerah hari ini. Biru muda yang cantik, hatinya tersenyum, tapi tidak dengan raganya. Rasanya sangat berat untuk melewati hari kemarin, hari ini, dan mungkin hari esok. Lo pasti masih hidup hari ini, Shen. Lirihnya penuh harapan. Lo pasti masih bisa buat mama bahagia lagi. Shaina kembali menunduk, menarik lengan bajunya. Ia menurut aku dari semua series aku terbeda tuh di I Love You Silly ini. Luka yang sudah menjadi teman lamanya. Lagi setelah ini bakal ada series apa lagi? Ada series I Love You Silly judulnya. Ini kalau kalian nontonin Ustadz Millennials, terus tiba-tiba kalian nonton I Love You Silly, sumpah aku beda banget. MLMH kapan kak? Insya Allah kita mulai berbicara sendiri. Jadi tolong beri gue waktu sedikit lebih lama. Gue cuma ingin. Suaranya menggantung tak bisa dilanjutkan. Juli Agustus ini. Apa yang sebenarnya diri gue inginkan? Bingungnya. Udah ada beberapa syuting 12 cerita tertunduk. Gue cuma ingin hidup bahagia dan mewujudkan semua impian gue sebelum pergi. Shaina perlahan membalikkan badan. Matanya menangkap sebuah kafe yang dulunya ia kunjungi setelah pulang sekolah. Ia perlahan berjalan mendekati kafe itu, memasukinya. Tring. Bunyi lonceng kafe itu semakin membuat Shaina bernostalgia. Lonceng itu masih berada di sana seperti dulu. Shaina berjalan masuk. Guys, aku mau bilang makasih buat kalian yang tadi udah nonton Dia hanya memesan tanpa berniat bersama cast dan sutradara 12 cerita Glenn Anggara. Aku senang banget karena hari ini aku bisa official announce kalau aku akan bergabung di Mariposa 2 atau 12 cerita Glenn Anggara. Oh, cewek yang pernah pintir kuping gue waktu mus kan, yang sok galak itu kan. Suara lantang itu sedikit mengejutkan Shaina. Ia mengangkat kepala mencari sumber suara. Kedua mata Shaina menangkap dua cowok tengah duduk di salah satu sudut kafe.
Satu cowok tengah sibuk menutupi dirinya dengan jaket, dan satunya lagi sedang merutuki mulutnya. Shayna memperhatikan lebih dekat. Dia merasa familiar dengan wajah cowok itu, seperti pernah melihatnya, namun Shayna tak ingat jelas. Shayna melihat kedua cowok itu dari atas sampai bawah. Outfit dari ujung kaki sampai ujung kepala keduanya terlihat jelas sangat mahal. Mereka pasti anak dari keluarga kaya. Ia tiba-tiba berdiri, mendekati meja paling ujung itu. Otaknya mendadak bekerja sangat cepat. Kecerdasannya meningkat tanpa terduga. Sebuah ide luar biasa terlintas di kepalanya. Ganti pasangan Shayna dulu nih hari ini. tanpa takut. Cantik banget hari ini. Dia harus baik.